Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang ingin saya sampaikan pada malam hari yang mulia ini, bahwasanya Indonesia darurat LGBT. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa itu LGBT? LGBT, L, lesbi. Apa itu lesbi? Lesbi perempuan kawin dengan perempuan, perempuan suka dengan perempuan. Kalau bahasa fikihnya sihak atau musahakatun nisa. Yang kedua, les LG, gay. Gay itu laki kawin sama laki, laki suka sama laki. Kalau bahasa fikihnya liwat atau sodomi. Yang ketiga, biseksual. Biseksual bisa laki, bisa perempuan. Yang keempat, transgender. Transgender, laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Bukan khunsa, beda sama khunsa. Kalau khunsa itu dalam istilah fikih orang yang lahir punya dua kelamin, itu khunsa. Orang yang lahir punya dua kelamin atau orang yang lahir tidak punya kelamin sama sekali, nah, itu namanya khunsa. Khunsa ada dua, ada khunsa muskil, ada khunsa khairu muskil. Ada khunsa yang sulit ditetapkan dia ini laki apa perempuan. Ada khunsa yang gampang ditetapkan, mudah untuk ditetapkan dia ini laki atau perempuan. Jadi yang dimaksudkan transgender di sini bukan khunsa. Kalau khunsa itu orang yang lahir punya dua kelamin atau orang yang lahir tidak punya kelamin. Jadi khunsa di sini kelaminnya perempuan dirubah jadi laki-laki, atau kelaminnya laki-laki dirubah jadi perempuan. Itu transgender. Dan kita Indonesia, negara yang mayoritas muslim, darurat akan hal tersebut. Bahkan pemerintah ingin mensahkan dan melegalkan perkara laknat tersebut di negara Indonesia ini. Saya tanya kepada seluruh hadirin, kacau apa tidak? Kacau apa tidak? Orang-orang yang ingin mensahkan LGBT di Indonesia punya otak apa tidak? Punya otak apa tidak? Punya akal apa tidak? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Saudara-saudara sekalian, Allah ciptakan semuanya berpasang-pasangan, betul? Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada matahari, ada. Laki-laki pertama, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah ciptakan Nabi Allah Adam. Setelah Allah ciptakan, Allah ambil dari tulang rusuk sebelah kirinya. Kemudian Allah ciptakan Sayyidatuna Hawa dari segala sumber keindahan, sumber kebersihan, sumber kesopanan, sumber kecantikan. Setelah Allah ciptakan Siti Hawa, Allah dudukkan. Datang Nabi Allah Adam melihat, siapa engkau? Aku Hawa. Aku Allah ciptakan untukmu wahai Adam. Datang Nabi Allah Adam ketika akan disentuh. Apa kata Allah? Wahai Adam, belum sah bagimu untuk menyentuh Hawa sebelum adanya pernikahan. Kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsi, keagungan adalah kainku, kebesaran adalah selendangku. Aku menyaksikan seluruh makhluk yang menempati langitku. Dengan ini aku nikahkan Adam dan Hawa dengan mas kawin bersolawat kepada kekasihku Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Adam dan Allah nikahkan Adam dan Hawa. Bukan Adam sama Agung, bukan. Bukan Adam sama Sarbini, bukan. Bukan Adam sama Jurjani, bukan. Allah ciptakan Adam dan Hawa. Adam Allah ciptakan untuk Hawa, Hawa Allah ciptakan untuk Adam. Saudara-saudara, binatang yang tidak punya otak, binatang yang tidak punya akal, itu binatang bisa membedakan mana lubang yang diciptakan untuk dia, mana lubang yang bukan diciptakan untuk dia. Saya tanya, anjing laki ketemu anjing laki, kawin apa berantem? Kawin apa berantem? Ayam jantan ketemu ayam jantan, kawin apa berantem? Kawin apa berantem? Kecuali babi mungkin. Kalau babi masih dia pakai laki, coba makgul. Kenapa binatang? Wajar kalau babi laki suka sama babi laki. Binatang. Ini manusia. Allah kasih otak, Allah kasih akal. Makanya saya sering bilang, itu orang-orang yang ingin mensahkan LGBT di Indonesia, mungkin mereka itu lahir bukan dari rahim perempuan, saudara-saudara. Mungkin lahirnya dari lubang pantat itu orang itu. Kalau lahirnya dari rahim perempuan, mereka tahu kalau nggak ada bapak ibunya, kalau bapak ibunya nggak kawin, kalau bapak kawin sama bapak, nggak bakal lahir mereka. Makanya heran di Indonesia, negara yang mayoritas muslim, kok bisa akan disahkan dan dilegalkan. Saudara-saudara, kamu tahu Zimbabwe, daerah orang-orang berkulit hitam,
di sana kalau ada homo, kalau ada lesbi, sama presidennya dimasukkan penjara. Nanti presidennya ngomong, homo, kalau pasangan kamu bisa bunting baru saya keluarkan dari penjara. Lesbi, kalau pasangan kamu bisa bunting baru saya keluarkan dari penjara. Laki sama laki mana bisa bunting? Perempuan sama perempuan mana bisa bunting? Ada satu artis goblok itu, Jeremy Titi apa namanya itu. Jeremy Titi kalau nggak salah itu, banci satu itu, banci goblok itu. Kamu tahu apa kata dia? Oh, kita bisa kok punya anak laki sama laki. Bagaimana caranya? Sewa rahim perempuan. Di sini banyak ibu-ibu. Saya tanya, apakah ibu-ibu rela rahimnya disewa oleh kaum homo? Ibu-ibu rela apa tidak? Rela rahimnya disewa sama kaum lesbi. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Terus, bagaimana dalam tinjauan agama? Dalam kitab Raudhatut Talibin, Al-Imam An-Nawawi, beliau berkata, makanya saya heran kalau ada ustadz kiai yang bilang nggak apa-apa itu LGBT. Ustadz kiai goblok, suruh mondok lagi tuh ustadz kiai itu. Kalau ada ustadz kiai yang bilang LGBT nggak apa-apa, suruh mondok lagi tuh ustadz, suruh baca lagi kitab-kitabnya. Al-Imam An-Nawawi gal, ilajul farji fil farji wa yadkhulu fihi liwat minal fawahishil kabair. Apa kata Imam An-Nawawi? Masuknya kemaluan perempuan ke dalam kemaluan perempuan, bertemunya kemaluan perempuan dengan kemaluan perempuan, begitu juga sodomi, itu adalah perbuatan keji, itu adalah perbuatan buruk yang sangat-sangat besar. Sampai-sampai kata Rasulullah apa? La'anallah man amila amala qaumi Lut thalatha. Allah melaknat orang-orang yang berbuat sebagaimana perbuatan kaum Nabi Allah Lut. 3 kali Allah melaknat. Dalam hadis yang lain Nabi lebih tegas. Apa kata Nabi? Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bih. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang menemukan orang yang sedang berbuat perbuatan Nabi Allah Lut, kalau kalian menemukan, kalau kalian memergoki orang yang lagi sodomi, apa kata Rasulullah? Bunuhlah oleh kalian fa'il dan maf'ul bihnya. Bunuh yang nyodok dan bunuh yang disodok. Saya tanya, Nabi tegas tidak? Nabi tegas tidak? Ada lagi yang lebih tegas. Pendapatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Khalid ibn Walid untuk memerangi nabi palsu. Ketika beliau memerangi nabi palsu, beliau menemukan ada pasangan homo. Fakatabar risalah, beliau tulis surat untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu surat sampai, faistasyara Abu Bakar wal ashab, Sayyidina Abu Bakar bermusyawarah bersama para sahabat. Fa'ashadduhum gaulan Ali bin Abi Thalib. Dan yang paling tegas, yang paling keras pendapatnya adalah pendapat Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Ali? Tidak ada satupun umat yang pernah berbuat perbuatan seperti ini kecuali satu umat, yaitu umat Nabi Allah Lut. Faqad alimtum ma fa'alallahu biha. Dan kalian semua tahu apa yang Allah lakukan untuk mereka. Maksudnya azab dan siksa apa yang Allah timpakan untuk mereka. Kaum Nabi Allah Lut itu bumi, saudara-saudara, dibalik oleh Allah. Bumi dibalik, kemudian Allah turunkan hujan api dari langit. Itu azab dan siksa yang Allah timpakan untuk kaum Nabi Allah Lut. Kemudian Sayyidina Ali meneruskan, fa'ara harrikhum bin nar. Kata saya, menurut pandanganku, menurut pendapat aku, bakar mereka dengan api sebagaimana Allah membakar kaum Nabi Allah Lut dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali suruh apa? Sayyidina Ali suruh apa? Sayyidina Ali tegas apa tidak? Tegas apa tidak? Oleh karenanya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, makanya jangan heran kenapa Allah kasih bala, kenapa Allah kasih musibah. Di Jakarta banjir, di daerah Banten gempa bumi. Jangan kamu bilang, ya Allah kenapa kau kasih bala bertubi-tubi kepada kami punya negeri. Jangan tanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada diri kita. Tadi Habib Lutfi sudah bilang berapa banyak dosa yang kita lakukan, berapa banyak maksiat yang telah kita lakukan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Kamu tahu Rasulullah kalau gempa bumi itu Rasulullah pegang itu tanah. Kemudian Rasulullah berkata,
wahai bumi belum saatnya. Ketika gempa bumi, wahai bumi belum saatnya, wahai bumi belum saatnya. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Maksiat apa yang telah kita lakukan sehingga Allah kasih ini gempa bumi kepada kita? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika ada gempa bumi, beliau berkata, sungguh terlalu cepat kalian berbuat dosa. Andaikan besok ada gempa bumi lagi, aku tidak mau tinggal bersama kalian. Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, ketika ada gempa bumi, beliau kirim surat kepada seluruh gubernur-gubernur. Apa isi suratnya? Wahai para gubernur, bertobatlah kepada Allah dan sedekahkan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para tabi'in, beliau berkata, tidaklah gempa bumi ini terjadi kecuali terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa di atas bumi sehingga bumi gemetar, bumi berguncang karena takut kepada Allah atas hamba-hamba yang terlalu banyak berbuat dosa di atasnya. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu an, beliau pernah nanya kepada Sayyidah Aisyah tentang gempa bumi. Kata beliau, wahai Aisyah, bagaimana pendapatmu tentang gempa bumi? Sayyidah Aisyah menjawab, apabila 3 perkara sudah merajalela. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, pelacuran, perzinahan. Apabila perzinahan sudah merajalela di mana-mana. Yang kedua, apabila minuman keras merajalela di mana-mana. Yang tua mabok, yang muda mabok, yang kaya mabok, yang miskin mabok. Pertama, perzinahan. Kedua, minuman keras merajalela di mana-mana. Yang ketiga, musik-musik dunia. Musik-musik dunia. Orang-orang lupa dengan Quran, lupa dengan zikir, lupa dengan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, salawat. Orang-orang sibuk dengan musik-musik dunia, dengan musik-musik lahwun, musik-musik yang membuat dia lupa kepada Allah. Apabila 3 perkara ini telah merajalela terhadap umat Rasulullah, maka Allah berkata, wahai bumi, goncang mereka. Wahai bumi, goncang mereka. Apabila mereka berhenti, jangan kau goncang. Tapi kalau mereka tidak berhenti, tetap mereka berbuat dosa, tetap mereka bermaksiat, maka binasakan mereka dengan goncangan kamu, wahai bumi. Oleh karenanya saudara-saudara, kemudian Sayyidina Anas nanya, apakah itu adalah azab atau apa? Ini bala, siksa atau apa? Sayyidah Aisyah menjawab, gempa bumi tersebut, bencana tersebut bagi orang-orang yang beriman itu adalah nasihat dan rahmat dari Allah. Sedangkan bagi orang-orang yang suka berbuat dosa, bagi orang-orang yang zalim, itu adalah bala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut para ulama ada 2. Ada bala, ada ibtila. Ingat, ada bala, ada ibtila. Bala itu adalah satu bencana yang Allah berikan, satu kesusahan yang Allah berikan bagi orang-orang yang suka berbuat dosa, sebagai teguran bagi mereka agar kembali kepada Allah, sebagai balasan atas perbuatan dosa yang mereka lakukan. Ada ibtila. Apa itu ibtila? Ibtila bisa diartikan balaan hasanan, yaitu ujian yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, berupa kesusahan, berupa kesempitan, berupa bencana. Tapi bagi orang-orang yang beriman, itu untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami para habaib, kami punya datuk-datuk, kalau sakit atau ada keluarganya yang meninggal, apa kata mereka? Marhaban bimaji'il kafaroh. Selamat atas kedatangan penebusan dosa. Selamat atas kedatangan pengampunan dosa. Jadi gempa bumi, bencana, banjir dan segala macam, bagi orang yang beriman itu adalah nasihat dan rahmat. Sedangkan bagi orang yang suka berbuat dosa, itu adalah bala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kenapa Allah kasih bala bertubi-tubi, Allah kasih bencana bertubi-tubi kepada kita punya negeri, karena terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa. Saudara-saudara, andaikan LGBT disahkan dan dilegalkan di Indonesia, maka tidak wajib bagi kita untuk taat. Saudara-saudara, la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'ata fil ma'ruf. La ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada maksiat. Sesungguhnya ketaatan hanyalah kepada kebenaran. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sampaikan pada malam hari ini, kalau besok-besok Allah kasih bala, Allah kasih musibah, Allah kasih bencana yang lebih besar, maka yang pertama kali disalahkan adalah mereka, para pemerintah yang ingin mensahkan dan melegalkan kemungkaran di atas bumi Indonesia, saudara-saudara. Oleh karena itu, saya wasiatkan kepada kamu semua, wahai para pemuda-pemudi Banjarmasin, selama engkau masih berdiri di tanah Banjar, saya tanya, Banjar tanah ulama, betul? Banjar tanah
tanah ulama, betul. Banjar tanah kiai, betul. Banjar tanah santri, betul. Maka saya wasiatkan kepada kalian, wahai para pemuda-pemudi Banjar, selama kalian masih bernafas di tanah Banjar, selama kalian masih berdiri di bumi Banjar, maka selama itu jangan beri ruang, jangan beri celah bagi musuh-musuh agama, jangan beri celah, jangan beri ruang bagi LGBT, jangan beri ruang, jangan beri celah bagi partai-partai yang mendukung penista agama, jangan beri ruang, jangan beri celah bagi LGBT untuk tumbuh subur hidup makmur di tanah Banjar, saudara-saudara. Saya tanya orang Banjar, siap lawan LGBT? Siap lawan PKI? Siap lawan penista agama? Siap lawan pejabat yang zalim? Allahu Akbar. Saudara-saudara, ingat, kita bukan melawan pejabatnya. Tidak boleh kita melawan pejabat. Kita bukan melawan pemerintahannya. Tidak boleh kita melawan pemerintah. Tapi yang kita lawan adalah kezaliman yang mereka lakukan. Yang kita lawan adalah kemungkaran yang mereka biarkan, yang mereka izinkan di tanah Indonesia. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya wasiatkan khususnya kepada para pemuda-pemudi Islam. Wahai para pemuda-pemudi Islam, jadilah engkau pemuda-pemudi Nabi Muhammad. Jadilah engkau pemuda-pemudi yang berjuang untuk agama Nabi. Jadilah engkau pemuda-pemudi yang selalu mengibarkan panji-panji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai para pemuda-pemudi Islam, kita satu-satunya harapan bangsa, kita satu-satunya harapan Indonesia. Tidak ada lagi yang bisa kita harapkan di Indonesia. Saudara-saudara, bagi orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia, bagi orang-orang yang ingin menghancurkan ini bangsa, rata-rata para pejabat bisa mereka beli, betul? Presiden bisa dibeli, betul? Polisi bisa dibeli, betul? Menteri bisa dibeli, betul? Hakim dan jaksa bisa dibeli, betul? DPR bisa dibeli, betul? Partai bisa dibeli, betul? Bahkan partai Islam bisa dibeli, betul? Ustadz kiainya bisa dibeli, betul? Tetapi mereka lupa bahwasanya di Indonesia masih ada kita, para santri-santri pondok pesantren. Di Indonesia masih ada kita, para putra-putri bangsa, pemuda-pemudi Islam, yang sekali-kali kami tidak akan pernah menjadi pengkhianat bangsa. Kami, para pemuda-pemudi Indonesia, demi Allah, kami tidak akan pernah bisa dibeli sampai hari kiamat, saudara-saudara. Yang hak akan kami sampaikan hak, yang batil akan kami sampaikan batil. Coba kamu lihat, saudara-saudara, di Indonesia para ulama dikriminalisasi, betul? Habib Rizik dikriminalisasi, Ustadz Alfian Tanjung masuk bui, Ustadz Abdul Somad dideportasi, Ustadz akhir zaman kemarin mau dikriminalisasi. Satu persatu para ulama dikriminalisasi. Saudara-saudara, saya jelaskan sama kamu, ulama itu ada dua, habaib itu ada dua, kiai itu ada dua. Ada habib yang tegas, ada habib yang lembut. Ada kiai yang tegas, ada kiai yang lembut. Habib yang tegas, contoh, ada habib yang tegas di Indonesia. Kita punya guru Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Beliau tegas berjuang di jalan Allah, melawan kemungkaran, melawan kezaliman. Di sisi lain ada Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa almarhum. Dengan kelembutan beliau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya mencerminkan kepribadian baginda Nabi besar Muhammad. Semuanya orang Banjar, jawab yang keras. 5 tambah 5 berapa? 7 tambah 3 berapa? 8 tambah 2 berapa? 6 tambah 4 berapa? Hasilnya sama atau tidak? Sama atau tidak? Cara pembagiannya beda apa tidak? Beda apa tidak? Begitu juga para habaib. Habib yang tegas, habib yang lembut. Kiai yang tegas, kiai yang lembut. Walaupun caranya berbeda, tapi hasilnya sama, tujuannya sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara-saudara, yang tegas tidak boleh menghilangkan kelembutan Nabi. Saya jelaskan sekali lagi, yang tegas tidak boleh menghilangkan kelembutan Nabi Muhammad. Sebaliknya, yang lembut tidak boleh menghilangkan ketegasan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau para habaib, para kiai yang lembut mengajarkan kita taat, mengajarkan kita patuh, mengajarkan kita tunduk kepada Allah, maka para habaib, para kiai yang tegas mengajarkan kita untuk berani berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau para habaib, para kiai, para ustadz yang lembut, mereka bermandikan air mata rasa takut kepada Allah, air mata rasa rindu kepada Allah, maka para habaib, para kiai yang tegas
mereka berjuang di jalan Allah, bermandikan darah, mati syahid untuk memperjuangkan ini agama, saudara-saudara. Jadi harus bersatu, yang tegas dan yang lembut bersatu, betul. Gak boleh saling berantem. Saya bilang sama kamu, kalau ada ustadz sama ustadz berantem, kiai sama kiai berantem, habib sama habib berantem, itu namanya ustadz, kiai, habib, tukang parkir. Tukang parkir kan saling berantem, berebutan lahan, betul? Tukang parkir berantem nggak? Tukang parkir berantem, mereka berebutan lahan. Di mana-mana saya lihat banyak ustadz sama ustadz berantem, berebutan lahan, berebutan jamaah. Kiai sama kiai berantem, berebutan lahan, berebutan jamaah, berebutan lahan dakwah. Habib sama habib berantem, berebutan lahan dakwah, ide ustadz tukang parkir. Kiai berantem gara-gara perut, gara-gara beda bendera. Kiai tukang parkir. Habib berantem gara-gara beda bendera. Habib berantem gara-gara dakwah, gara-gara lahan dakwah. Habib tukang parkir. Ustadz, kiai, habaib harus bersatu, betul? Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Bersatu semuanya. Jangan pernah kita bercerai-berai. Inna yadallah ma'al jamaah. Pertolongan Allah, sesungguhnya perlindungan Allah ada di dalam persatuan. Oleh karena itu, kepada seluruh hadirin dan hadirat, saya serukan agar kita bersatu di jalan Allah, sama-sama berjuang untuk agama, bangsa, dan negara Indonesia. Yang terakhir, saudara-saudara, kepada seluruh orang Banjar, insya Allah pada tanggal 21 Februari guru kita Habib Rizik akan kembali ke Indonesia. Alhamdulillah. Saya tanya orang Banjar semua yang hadir, kalau nanti tanggal 21 beliau datang, kira-kira siap putihkan Soekarno-Hatta? Siap kepung bandara Soekarno-Hatta? Kalau nanti ada polisi mau tangkap beliau, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Polisi yang bawa senjata, lawan. Bawa senjata, bawa gas air mata, polisinya ribuan, bawa water cannon, siap kehilangan nyawa, siap berdarah. Allahu Akbar. Saudara-saudara, kewajiban menjaga beliau bukan hanya kewajiban FPI saja. Kewajiban menjaga beliau bukan hanya kewajiban laskar, tetapi kewajiban kita semua sebagai umat Islam, betul? Karena beliau bukan hanya milik FPI, beliau adalah milik seluruh umat Islam. Maka saya sampaikan kepada kalian, siapapun yang membenci beliau, siapapun yang menzolimi beliau, siapapun yang ingin memenjarakan beliau, siapapun kalian, apapun pangkat dan jabatan kalian, siapapun, mau Jokowi kek, mau Megawati kek, mau Budi Gunawan kek, mau Wiranto kek, mau Luhut Binsar Panjaitan kek, mau Tito kek, mau Gatot kek, mau Jenderal kek, mau setan kek, mau iblis kek, siapapun yang macam-macam dengan para ulama yang ingin menzalimi para habaib, maka kalian bukan hanya berhadapan dengan FPI saja, tetapi kalian akan berhadapan dengan kami, umat Islam dan rakyat Indonesia.